Kali ini topik yang akan saya bahas adalah mengapa banyak orang menganggap bahwa uang adalah segalanya. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan mendasarkan dari Kejadian pasal 3 ayat 10, 23 dan 24. Dari 3 ayat ini, saya akan melihat ada 5 jawaban tentang pertanyaan mengapa banyak orang menganggap bahwa uang adalah segalanya. Yang pertama dan kedua dan ketiga dari Kejadian pasal 3 ayat yang ke-10. Yang pertama, Kejadian 3 ayat 10 mengatakan, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini, aku menjadi takut." Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, maka manusia menjadi takut. Ada muncul ketakutan terhadap hidup ini. Dan karena problem dasarnya adalah takut, maka kebutuhan dasar yang dimiliki oleh semua manusia yang jatuh dalam dosa adalah rasa aman. Nah, di dalam rasa aman, manusia mencari rasa aman ini, uang itu seolah-olah memberikan rasa aman. Makanya banyak orang berpendapat bahwa uang adalah segalanya karena bisa memenuhi akan rasa aman yang dicarinya. Makanya saudara-saudara, banyak orang berpikir kalau punya deposito banyak akan merasa aman. Ratusan miliar, bahkan triliun akan merasa aman atau aset yang banyak. Tetapi ini adalah rasa aman yang tidak sejati. Tuhan Yesus di dalam Lukas 12 menceritakan ada seorang kaya yang sangat kaya, tanahnya begitu banyak, lalu membuat lumbung-lumbung yang banyak, mengisinya dengan banyak hasil gandum dan juga barang-barang disimpan di situ. Lalu berkata kepada dirinya, "Makanlah, minumlah, beristirahatlah." Artinya karena kita ini aman. Tapi ternyata Tuhan Yesus mengatakan, "Hai orang bodoh, kalau jiwamu diambil malam hari ini juga, untuk siapa semua itu?" Jadi rasa aman karena uang bukanlah rasa aman yang sejati. Oke, jawaban yang kedua mengenai pertanyaan mengapa banyak orang menganggap bahwa uang adalah segalanya juga ada di pasal 3 ayat 10 dari Kejadian 3 ayat 10. "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang." Jadi manusia yang jatuh di dalam dosa itu merasa sadar bahwa ada hal yang memalukan di dalam dirinya. Padahal sebelumnya, sebelum jatuh dalam dosa, manusia telanjang tidak malu. Tetapi setelah jatuh dalam dosa, telanjang malu. Jadi malu dan juga artinya minder, ada something lacking, low self-esteem, itu akibat dosa. Dan problem dasar malu itu manusia kemudian memiliki kebutuhan untuk mencari pujian, penghargaan. Nah, banyak orang berpikir uang bisa memenuhinya. Karena dengan uang bisa membeli barang-barang berharga sehingga pikirnya bisa mendapatkan penghargaan atau pujian. Tetapi penghargaan pujian yang didapat karena uang bukan penghargaan pujian yang sejati. Yang ketiga, mengapa banyak orang berpikir beranggapan bahwa uang adalah segalanya? Masih di Kejadian 3 ayat 10 bagian akhir, pada waktu Adam mendengar bahwa Tuhan ada di taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Kenapa manusia bersembunyi? Karena ada rasa bersalah, guilty. Dan saudara-saudara, rasa bersalah ini merupakan problem dasar manusia yang kebutuhan untuk memenuhinya itu adalah pengen dapat penerimaan atau pengampunan. Dan banyak orang juga berpikir dengan uang mereka itu bisa membantu gereja, membantu banyak misi sehingga bisa diterima oleh Tuhan. Padahal penerimaan karena uang bukanlah penerimaan yang sejati. Jawaban yang keempat, mengapa banyak orang berpikir bahwa uang adalah segalanya? Kejadian 3 ayat 23 mencatat Tuhan mengusir manusia dari Taman Eden. Manusia diusir dari Taman Eden. Maka timbul problem dalam diri orang berdosa yang terusir dari Taman Eden dan seluruh manusia memilikinya, yaitu rejected, tertolak. Kebutuhan untuk hal itu, untuk mengatasi hal itu, maka manusia itu mencari untuk bisa dicintai, dikasihi. Dan banyak orang berpikir uang bisa mendapatkan cinta atau kasih dari orang lain. Bahkan mendapatkan teman hidup pun seringkali uang itu bisa dipakai. Tetapi cinta, kasih yang didapat karena uang juga bukan kasih dan cinta yang sejati. Yang kelima, jawaban kelima untuk pertanyaan mengapa banyak orang menganggap bahwa uang adalah segalanya dari Kejadian 3 ayat 24.
yang mengatakan bahwa Tuhan yang menghalau manusia dari Taman Eden menempatkan malaikat untuk menjaga Taman Eden itu. Sehingga manusia itu tidak mungkin bisa masuk ke Taman Eden itu, manusia berdosa. Sehingga timbul di dalam diri manusia berdosa problem, yaitu helpless, tidak berdaya. Problem ini menimbulkan kebutuhan dasar manusia itu ingin memiliki kuasa, power. Nah, saudara-saudara, uang dipikirnya juga memenuhi kebutuhan itu. Karena dengan uang kita ini punya power. Tetapi sebetulnya semua itu bukanlah power yang sejati yang bisa didapat melalui uang. Nah, saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa uang itu ternyata bukan suatu jawaban yang sejati bagi kebutuhan manusia. Karena kalau kita melihat ada beberapa buktinya di dalam firman Tuhan. Contohnya, seorang yang sangat kaya, yaitu Raja Salomo. Dia bukan hanya memiliki uang, tetapi dia memiliki semuanya, 3 itu. Harta, dia punya, wanita, dia punya, dan juga tahta. Tetapi dia mengatakan semuanya sia-sia, tidak memuaskan. Itu berarti uang bukan segalanya. Bahkan di dalam 1 Timotius 6, Rasul Paulus pernah mengatakan bahwa uang itu sesuatu yang tidak tentu. Sewaktu-waktu bisa gone, bisa hilang. Sehingga kita tidak bisa menganggapnya segalanya. Dan yang terpenting adalah mengapa menganggap uang segalanya itu bukan sesuatu yang tidak benar saja, tetapi itu melanggar kebenaran firman yang penting, yaitu di dalam 10 perintah Allah. Perintah pertama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi kalau kita menempatkan uang sebagai hal yang sangat penting, segalanya, nomor 1, itu berarti mengambil tempatnya Allah. Oleh sebab itu, kita perlu untuk memikirkan bahwa yang paling penting itu adalah Tuhan sendiri yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, ada orang mengatakan bahwa ada 3 macam teman. Kalau kita bersandar pada teman macam yang pertama, kita ini bodoh. Macam yang kedua, kita bersandar, kita ini biasa, normal saja. Tetapi kita bijaksana dan kita berhikmat jikalau kita bersandar pada teman yang ketiga. Siapa teman pertama, kedua, dan ketiga itu? Nah, seandainya saudara-saudara, kita ini harus menghadap suatu pengadilan. Teman yang pertama, kita kalau bersandar padanya itu bodoh, karena dia akan berkata, oh kamu akan menghadap pengadilannya. Sorry, aku tidak bisa mengantarnya, aku akan diam di rumah. Teman macam yang kedua akan berkata, kamu akan menghadap pengadilannya. Aku akan menemanimu, tetapi hanya sampai di depan pintu pengadilan. Aku tidak akan masuk. Kita bersandar pada teman macam yang kedua ini, kita ini biasa saja. Sedangkan teman macam yang ketiga, kalau kita bersandar padanya, kita ini bijaksana, kita ini hidup berhikmat. Maksudnya, siapa teman macam yang ketiga itu? Karena dia akan berkata, kamu akan menghadap pengadilan, aku akan menemanimu. Bukan hanya sampai di tempat pengadilan, tapi aku akan masuk dan memastikan kamu akan menang di pengadilan itu. Saudara-saudara, teman macam pertama itu namanya adalah uang, harta benda kita. Pada waktu kita harus menghadap tahta pengadilan Tuhan waktu kita meninggal, uang, harta benda tidak ada yang bisa dibawa. Ditinggal di rumah atau di bank. Teman macam yang kedua adalah sanak famili kita, pasangan kita, teman-teman dekat kita. Pada waktu kita meninggal harus menghadap tahta pengadilan Tuhan, mereka hanya bisa menemani sampai di kubur, di tempat kremasi, hanya di situ. Kita kalau bersandar pada mereka itu biasa, semua orang bisa melakukan itu. Tetapi saudara dan saya disebut orang yang bijaksana, yang berhikmat, jikalau kita bersandar pada teman macam yang ketiga, yang bukan hanya menyertai kita waktu hidup, tapi waktu kita meninggal, kita harus menghadap tahta pengadilan Tuhan. Dia akan menyertai kita, bahkan memastikan kita akan menang di pengadilan. Dan teman macam yang ketiga itu namanya Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mari kita pastikan kita bukan bersandar pada uang, harta benda yang sementara, tetapi bersandarlah pada teman macam yang ketiga itu, yang namanya Yesus Kristus. Pastikan kita memiliki persekutuan relasi yang baik dengannya.